Aku Syafla Rizky Akhirani dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Nah, di sini tuh aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Di umur aku yang sekarang tuh, umur aku ya sudah 19 tahun ya. Aku baru tahu loh ada yang namanya 45 butir Pancasila. Kayak dari kecil tuh aku cuma tahu Pancasila tuh kayak 5 tok gitu. Kayak gak ada tuh sih yang namanya 45 butir Pancasila. Kalau kalian ada yang tahu nggak guys? Nah, di sini lanjut cerita ya. Aku tuh mulai kan karena penasaran ya tentang 45 butir Pancasila ini. Aku searching lah tuh di Google, di internet gitu. Aku searching kayak sejarah terbentuknya 45 butir Pancasila itu gimana sih. Terus pas aku searching tuh kok kayaknya aku ngerasa deh 45 butir itu kayaknya aku ngerasa tuh kayak penting gitu untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guys, dari yang aku searching itu ya, pada awalnya pemerintah Indonesia ini menyusun butir-butir Pancasila itu sebenarnya untuk kita loh. Ya, ada yang tidak nggak ya? Butir-butir Pancasila itu untuk mempermudah masyarakat dalam memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahun 1978 muncullah nih 36 butir Pancasila. Bukan seperti sekarang ya, yang udah 45 butir Pancasila. Nah, itu tuh lewat ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1978. Nah, pada waktu itu butir-butir ini sudah menjadi pegangan wajib di sekolah-sekolah dan masyarakat dalam program P4. Ada yang tahu nggak? Nah, program P4 itu adalah pedoman, penghayatan, dan pengawalan Pancasila. Nah, namun setelah memasuki era reformasi, butir-butir ini disesuaikan lagi agar lebih konseptual dengan perkembangan zaman. Maka disusun lagi ya kan pada tahun 2003 lewat ketetapan MPR nomor 1 /MPR /2003 lahirlah 45 butir Pancasila. Yeay. Nah, jadi sebenarnya ya guys, ini tuh bukan jumlah yang sembarang loh. 45 butir tuh bukan sembarangan loh. Karena 45 itu menyimbolkan kemerdekaan Indonesia. Yang kemerdekaan Indonesia tahu lah ya jelas 1945 gitu kan. Dari sinilah aku juga jadi makin sadar gitu bahwa 45 butir Pancasila ini bukan hanya sekedar kumpulan kalimat, tetapi juga benar-benar pedoman hidup yang bisa kita dan saya sendiri pakai dalam sehari-hari. Saya sendiri juga sudah mulai menerapkan butir-butir Pancasila ini. Contohnya dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, aku diajak untuk percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaanku tanpa memaksakan kepercayaanku ini pada orang lain. Aku di sini juga belajar untuk menghormati umat beragama lain, menjaga kerukunan dan mendukung kebebasan beribadah. Nah, nilai-nilai ini bikin aku makin sadar pentingnya toleransi di tengah keberagaman. Nah, lalu di sila kedua, saya juga mulai belajar nih ya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini aku belajar, aku diajak untuk memperlakukan semua manusia dengan adil dan penuh cinta kasih tanpa membeda-bedakan siapapun. Aku belajar juga untuk menghargai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta berani membela kebenaran. Nah, dalam sila ketiga, seperti yang kita tahu, Persatuan Indonesia mengajarkan aku betapa pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan saya pribadi. Of course, aku pun mulai makin menghargai ya keberagaman, menjunjung tinggi rasa cinta tanah air, dan serta mulai percaya bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar slogan Indonesia ya, tetapi juga realitas yang harus dijaga bersama-sama. Kita harus menjaganya bersama-sama loh guys. Nah, terus dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini tuh guys, aku tuh mulai memahami betapa pentingnya musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Aku di sini belajar bahwa keputusan bersama harus dilandasi semangat kekeluargaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Nah, di sini tuh aku juga percaya pada wakil rakyat yang membawa suara masyarakat dengan tanggung jawab. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat membentuk cara pandangku soal keadilan dan gotong royong. Aku di sini makin peduli pada keseimbangan hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan kepada sesama, serta menghargai karya orang lain.
Nah, nilai-nilai ini membuatku ingin aktif mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Dari semua ini aku belajar bahwa memahami 45 butir Pancasila tadi bukan hanya tentang tahu teorinya saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mulai dari hal-hal sederhana seperti halnya menghargai perbedaan, bekerja keras hingga mau berdiskusi dengan baik. Bisa semua jadi bagian dari identitasku sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih guys sudah mau mendengarkan cerita saya. Bye bye.